Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Senin ba'da subuh 13 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 22 April 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di Masjid Aisyah Lawata, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam sebuah kajian dengan tema Mufsidatul Qulub, amalan yang merusak kalbu seseorang. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Qalbu apabila dia rusak, maka akan merusak badan. Qalbu apabila dia rusak, maka akan merusak badan, dan itu pasti. Kalau badannya sedang malas beribadah, suka maksiat, berarti bermasalah pada qalbunya, dan itu pasti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh badan seseorang terdapat mudghah. Mudghah ini adalah sepotong daging. Ada yang mengatakan dagingnya itu sebesar yang bisa dikunyah oleh manusia, makanya disebut dengan mudghah. Amdagha yamdir, yang artinya bisa dikunyah. Jadi dia kecil saja. Dan mudghah inilah yang
Jibril alaihissalam membelah dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau keluarkan, lalu dipisahkan dari mudghah tersebut ada sesuatu yang hitam darinya. Kemudian dibasuh mudghah tersebut dengan air Zam-Zam, lalu dikembalikan lagi, kemudian setelah itu dijahit. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, fa ra'aitu athara dzalikal mikhyat ala sadri. Aku melihat bekas jahitan tersebut pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia memang qalbu itu adalah sesuatu yang mahsus, yang bisa dipegang. Tetapi yang susah untuk kita pikirkan dan kita hanya menerimanya sebagai seorang hamba, qalbu ini meskipun sesuatu yang bisa dirasakan dengan panca indera kita, tetapi dia ada hubungan erat dengan kepatuhan dan ketundukan Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat erat hubungannya dengan pelanggaran dan juga kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu susah untuk dibicarakan. Yang bisa hanya diimani saja. Kemudian bagian kecil yang dipisahkan oleh Jibril tadi, Jibril alaihissalam mengatakan, hadza hazzus syaitani minki. Inilah bagian syaitan dari dirimu. Artinya qalbu Nabi Muhammad SAW bersih dari bagian syaitan. Nah, qalbu inilah jika kata Rasulullah SAW, jika qalbu ini baik, maka seluruh anggota badan baik. Jika qalbu ini rusak, maka seluruh anggota badan rusak. Maka sepotong daging itu disebut dengan qalbu. Lihat penjelasan dari ulama salaf. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya yang tulis oleh Abu Nuaim. Beliau mengatakan kepada seseorang, dawi qalbak, obati qalbumu, fa inna hajatallah ilal ibad salahu qulubihim. Sesungguhnya Allah menginginkan pada hambanya agar qalbunya bersih, agar qalbunya baik. Maka sekali lagi para ikhwah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah amalan-amalan yang merusak qalbu. Dan ini menunjukkan bahwa perkara ini penting. Mengapa demikian? Karena sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, jika rusak qalbunya, anggota badannya rusak. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya sulit untuk diajak berjuang untuk taat kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, mendengar, telinganya sulit untuk diajak untuk taat kepada Allah, mendengarkan ceramah, mendengarkan Al-Quran, tidak bosan-bosan memurojaah Al-Quran yang dia hafal melalui telinganya. Dan subhanallah, ada pemandangan menarik. Allah di dalam Al-Quran menciptakan manusia yang paling pertama Allah ciptakan pendengarannya dibandingkan penglihatannya. Dan ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Adimul basar, orang yang buta tidak bisa melihat, mungkin buruk di dunia, akan tetapi dia selamat di akhirat. Kenapa? Karena masih bisa belajar melalui telinganya. Tetapi kalau sudah adimul sama, kalau sudah dia rusak telinganya, maka dia
tidak terlihat buruk di dunia, tetapi sangat buruk di akhirat. Kenapa? Karena dia susah untuk belajar, mengenal agama Allah, mengenal petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke permasalahan tadi, rusak tubuhnya, susah untuk diajak belajar, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat, bahkan ada kecenderungan tidak suka. Saya tadi malam ingin mengatakan, salah satu dahsyatnya amalan qalbu adalah bagaimana Allah membimbing manusia qalbunya merasa benci dengan maksiat, lezat dengan ketaatan. Nah, ini kebalikannya. Kalau orang melakukan amalan-amalan yang merusak qalbunya, akhirnya dia merasa lezat dengan maksiat tersebut. Seakan-akan kalau hidupnya tidak bermaksiat, aneh. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Nah, ini bahayanya kalau qalbunya rusak. Jadi pantas memang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan lurus iman seseorang. Iman itu berkaitan dengan amalan lisan, berkaitan dengan amalan qalbu, berkaitan dengan amalan anggota tubuh. Tidak akan lurus iman seseorang sampai qalbunya lurus. Tidak akan lurus lisannya. Dan termasuk lisan di zaman sekarang tulisan. Coba antum lihat orang-orang yang, dan ini termasuk yang terjadi ya, saya beri contoh. Termasuk amalan perusak qalbu, suka berdebat. Ada perkataan Imam Malik rahimahullah, "Ad-din laysa liman ghalab." Agama itu bukan untuk orang yang menang debat. Ada seorang berkata kepada Imam Malik, "Bagaimana kalau kita berdebat?" Kata Imam Malik, "In ghalabtu," kata orang tersebut, "attabi'uka." Kalau aku menang, kalau aku menang bagaimana? Kata Imam Malik. Orang tersebut mengatakan, "Aku akan mengikuti engkau." Lalu, "In ghalabtani tattabi'uni." Kata Imam Malik rahimahullah, kalau seandainya engkau menang melawan aku, maka engkau harus ikut. Engkau harus ikut aku. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, "In ja'a rajulun wa qala wa ghalabtana wa ghalabana nattabi'u." Kata Imam Malik, kalau seandainya datang orang ketiga dan mengalahkan kita berdua, kata orang tersebut, kita berarti mengikuti dia. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, "Ya rajul, ad-din laysa liman ghalab." Agama bukan untuk siapa yang menang debat. Ad-din qala Allah, qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa alaihi salaful ummah. Yang namanya beragama berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan dipahami oleh para salafus saleh. Itulah agama. Nah, lihat contoh. Sekarang banyak terjadi orang-orang yang berdebat dengan tulisannya di media sosial sampai caci maki. Itu urusannya apa? Urusannya apa? Qalbunya berbahaya. Qalbunya sedang rusak. Sampai caci maki. Padahal kadang-kadang yang didebatkan bukan urusan yang harus didebatkan. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus qalbunya. Iman tersebut diantaranya lisan, amalan lisan. Tidak akan lurus amalan lisannya sampai qalbunya baik. Tidak suka mencaci, tidak suka mendebat, tidak suka bertengkar, tidak suka menghina. Dan subhanallah para ikhwah, saya dengar dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, saya mengira, kata beliau, la yujadu zamanu
tidak ada zaman yang para ulamanya paling banyak direndahkan, dihina, kecuali seperti di zaman kita sekarang ini. Kalau orang dulu, kata beliau, mau mengkritik seorang ulama, dia nulis kitab banyak, kemudian ketahuan di bahwasanya dia nulis kitab, oh orangnya ini. Tapi di zaman sekarang menghina orang-orang ahli agama, dihina. Orang-orang pengayom masyarakat yang mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, kepada akhlak yang baik, dihina dengan komentar-komentar yang tidak beradab. Itu urusannya lisan. Itu urusan lisan yang menyimpang, bersumber dari qalbu yang rusak. Ingat, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus qalbunya. Termasuk iman adalah lisannya. Termasuk iman adalah qalbunya. Bagaimana sudah kita sebut tadi, suka mengeluh, suka menggerutu atas takdir Allah, tidak puas dengan pemberian Allah, hasad terhadap orang lain, ujub, merasa amalnya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para ikhwah, jangan tertipu dengan retorika manusia, tetapi berpegang teguhlah dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka bisa amalkan dalam keadaan qalbu mereka wajilah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriqun wa yaznun?" Mereka-kah yang orang-orang yang takut tersebut, orang yang mencuri, berzina, minum khamar, kemudian takut dikembalikan kepada Allah, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Bukan wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka orang-orang yang berpuasa, salat, berzakat, dan takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ujub merasa amalnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu permasalahan qalbu, rusak qalbunya. Orang-orang yang riya, rusak qalbunya. Akhirnya memperbagus amal, selalu ingin terlihat amal, selalu ingin namanya di atas, selalu ingin namanya terpampang, diketahui orang, harus famous, harus masyhur, harus populer, harus viral di tengah orang. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Itu urusan qalbu, sampai menyakiti diri sendiri. Subhanallah. Makan banyak, yang disebut dengan mukbang, makan banyak, minum air sambil pakai sumpit. Ya subhanallah. Ini di luar akal manusia. Hanya untuk apa? Untuk masyhur. Itu urusan qalbu para ikhwan. Itu urusan qalbu. Tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus qalbunya. Kadang-kadang ada yang di luar akal manusia, tetapi bisa dilakukan oleh manusia karena hanya sekedar ingin terkenal. Itu urusan qalbu. Kemudian tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus qalbunya. Lisan sudah kita bicarakan, qalbu sudah kita bicarakan, ujub, hasad terhadap orang lain. Kemudian termasuk iman adalah anggota tubuh. Sebagaimana sudah saya sebut tadi, matanya sulit untuk diajak taat kepada Allah. Telinganya sulit untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaluannya sulit untuk diajak taat kepada kaki, sulit diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan qalbu. Saya pernah menemani Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Kemudian kita pergi ke sebuah hotel, bertemu dengan seseorang pendakwah. Dan
sudah mengelilingi dunia untuk berdakwah. Tapi yang ajib, beliau dalam keadaan di atas kursi roda, berdakwah, berkorban untuk Allah, meluangkan waktunya berdakwah. Syekh kemudian datang, saya di belakang. Kemudian kata Syekh yang pendakwah tersebut, mohon maaf Syekh, saya tidak bisa bangun untuk menyambut engkau. Kata Syekh, tidak mengapa. Wallahi, kata Syekh, perhatikan baik, wallahi a'taqid anna al-i'aqah laysat fil abdan walakin al-i'aqah fil qulub. Saya dari dulu meyakini bahwasanya kecacatan bukan pada tubuh manusia, tapi kecacatan pada qalbu manusia. Berapa banyak orang yang sehat badannya, bisa melihat, kakinya sehat, umurnya masih muda, akan tetapi kakinya tidak dia jalankan ke masjid untuk sholat berjamaah di saf pertama. Akan tetapi Sulaiman bin Mihran, kemudian para ulama-ulama salaf dalam keadaan sudah buta 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Kecacatan bukan pada tubuh manusia, kecacatan pada qalbu. Berapa banyak yang matanya sehat, lisannya lancar, kalah dengan yang matanya buta, sedangkan dia hafal Al-Quran 30 juz, mutqin. Apakah kita tidak malu? Kecacatan bukan pada tubuh, kecacatan pada qalbu. Berapa banyak orang yang tadi dalam keadaan di kursi roda, tapi berjuang menyampaikan agama Allah ke pelosok daerah. Saya pernah ke pedalaman Kalimantan, belum tahu apa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas masih banyak. Nah, ini juga nasihat saya untuk para orang tua yang memiliki anak dan santri, menjadi santri. Sungguh kita ingin mereka menjadi umur kedua bagi kita. Jangan kenalkan dunia. Dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Innallaha qasama al-akhlaq kama qasama bainakumul arzaq." Allah telah membagikan di antara kalian akhlak sebagaimana Allah telah membagikan di antara kalian rezeki-rezeki. Jangan takut terhadap rezeki. Allah sudah menentukan rezeki masing-masing. Tugas kita cuma mencari yang halal. Orang hard workaholic, bagaimanapun dia kerjanya, tidak akan pernah keluar dari semua ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jangan takut terhadap rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah yang halal. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, berapa banyak perjuanganmu untuk Islam, pengorbananmu untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Jangankan berkorban untuk Islam, untuk beramal ibadah kepentingan diri sendiri saja. Kadang Syekh Abdul Razak pernah melihat, sungguh saya pernah mengambil sebuah pelajaran, kata beliau. Nah, setelah itu beliau cerita ini. Kata beliau, saya pernah di Masjid Nabawi melihat orang Indonesia dengan satu kaki sholat malam di Masjid Nabawi di bulan Ramadan, berdiri lama, sujud lama, rukuk lama, dalam keadaan seperti itu. Wallahi, kata beliau, istafattu minhu katsiran. Demi Allah, saya mengambil faedah banyak dari beliau. Dan sampai saat ini saya masih mendoakan orang yang memberikan pelajaran kepada saya tersebut. Ketahui baik-baik para ikhwah, al-i'aqah laysat fil abdan, innamal i'aqatu fil qulub. Kecacatan bukan pada anggota tubuh kita,
Kadang-kadang sakit badan kita, tapi ketika qalbunya sehat, maka badan yang sakit tersebut akan bergerak mengabdi kepada Allah lebih dahsyat dibandingkan yang badannya sedang sehat. Kita meriang kadang-kadang, kita tidak bisa bangun kadang-kadang, tapi karena qalbu yang sehat, qalbu yang baik, maka bisa menghasilkan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sehat badannya. Saya pernah di Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi bukan seperti sekarang. Sekarang saf pertamanya di Raudhah, sejajar dengan Raudhah. Dulu di Masjid Nabawi saf pertamanya di depan. Suatu saat kita tidak ada majelis ilmu karena mendekati ikhtibar. Kemudian saya duduk di situ. Kemudian di samping ada Syekh Abdul Muhsin sedang muraja' Al-Quran. Nah, begitulah para ulama. Fa idza faragta fansab. Jika engkau telah selesai, maka bangunlah untuk yang lain. Jika tidak ada majelis ilmu, maka beliau berusaha menjadi saf pertama. Intinya, di samping saya ada orang tua mungkin umurnya 90-an. Kemudian yang menarik dari beliau, ini ingat, al-i'aqah alaysat fil abdan. Kecacatan bukan pada tubuh manusia, tapi pada qalbu. Orang tersebut berbahasa Urdu, Pakistan, Bangladesh, kemudian Afghanistan, bahasa Urdu. Dia berkata kepada saya tidak paham, tapi maksudnya saya paham. Kata dia, kalau nanti qomat, tolong towel saya, maksudnya disentuh saya kalau qomat. Ini menunjukkan apa? Telinganya dan matanya sudah rabun dan sudah lemah pendengaran. Antum tahu sholatnya bagaimana? Sholatnya dalam keadaan bangun sulit, tua, tapi tidak bermudah-mudah untuk duduk di atas kursi. Kemudian bangun dalam keadaan sulit. Takbiratul ihram saya coba. Wallahi para ikhwah, waktu itu saya menangis. Dengan keadaan bagaimana akhir hidup kita kelak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan bagaimana akhir hidup kita ditutup kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam keadaan tua seperti ini, dalam keadaan muda yang masih umur 40-an seperti ini saja kadang-kadang malas. Itu orang yang cacat yang sebenarnya. Berhari-hari kadang lewat hari tidak membaca Al-Quran. Itu orang yang bisu sebenarnya. Tidak melihatkan matanya ke mushaf. Itu orang yang buta sebenarnya. Berhari-hari kadang-kadang tidak pergi ke masjid. Itu orang yang pincang sebenarnya. Al-i'aqah laysat fil abdan, innamal i'aqah fil qulub. Coba, ada Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah bin Abi Aufa As-Sulami. Keajaiban perjuangan karena kalbunya bersih, tidak rusak. Beliau ngajar Al-Quran, cuma ngajar Al-Quran. Wahai para ustaz-ustaz Al-Quran, jangan hinakan dirimu. Sesungguhnya kedudukanmu di sisi Allah sangat tinggi jika engkau berharap pahala dari Allah atas amalan. Beliau ngajar Al-Quran dari mulai kekhalifahan Utsman bin Affan sampai zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, sekitar 40 tahun. Duduk di Masjid Nabawi atau di Masjidil Kufah, saya lupa.
duduk. Ketika beliau ditanya, "Ma aq'adakum ala hadha?" Apa yang menyebabkan engkau istiqamah begini? Istiqamah. Apa yang menyebabkan engkau istiqamah? 40 tahun cuma ngajar Al-Quran, mewakafkan dirinya untuk Al-Quran. Beliau mengatakan, "Hadzal hadis alladzi aq'adani." Hadis ini yang membuat saya duduk lama ngajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mengajari Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Lihat, ketika qalbunya bersih, maka akan terjadi istiqamah iman. Dan itu pasti. Yang sedang turun imannya, malas ke masjid, malas baca Quran, terlambat sholat, malas ngangkat tangan, malas berzikir, itu bermasalah pada qalbunya. Dan itu pasti. Perbaikilah qalbunya. Nah, salah satu yang merusak amalan qalbu adalah yang pertama, at-taraf. Yang pertama di zaman sekarang terutama at-taraf. Apa itu at-taraf para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama rahimahumullah taala mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al-Jurjani dalam kitab Mufradat Al-Fadhil Quran, at-tawsi'a fin ni'mah. Terlalu berlebih-lebihan di dalam nikmat, dalam sandang, dalam pangan, terlalu berlebih-lebihan. Makanya ada pembicaraan anak-anak muda sekarang, kalau seandainya umur 25 tahun belum punya tabungan 100 juta, insecure kalau ketemu dengan orang. Itu didikan-didikan untuk merusak qalbu. Merasa tidak sukses kalau seandainya tidak punya tabungan kalau sudah umur 100, kalau sudah umur tabungan 100 juta kalau sudah umur 25 tahun. Jadi ingat, hati-hati anak-anak kita terjerembab ke dalam cara berpikir seperti itu. Dan sudah mulai anak-anak pesantren, anak-anak lulusan universitas yang ada dalam benaknya adalah bagaimana sukses duniawi. Jarang mau untuk berdakwah. Turun ke lapangan berdakwah, walau naik khutbah. Coba bayangkan berapa banyak lulusan-lulusan anak pesantren, berapa banyak lulusan anak-anak universitas Islam. Semestinya mereka ikut andil dalam jalan dakwah ini. Tapi yang ada adalah, bahkan saya pernah calon santri ketika ditanya wawancara, ini menunjukkan bahwasanya pemikiran itu sudah mulai merasuk kepada anak-anak bahkan lulusan SD. Cita-citamu apa nak? YouTuber Ustaz. Kenapa? Duit. At-tawsi'a fin ni'mah, ingin merasakan mobil mewah, rumah megah, harta bertumpuk-tumpuk. Ingin merasakan makanan-makanan yang wah. Ketika ditelepon, "Akhi, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Lagi di mana?" "Afwan Ustaz, lagi di Singapura." "Ngapain pagi-pagi di Singapura?" "Lagi sarapan Ustaz. Nanti insya Allah jam 9 anak balik." Sarapan loh. Ini perusak kalbu. Bermewah-mewah di dalam dunia. Bermewah-mewah di dalam dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atrafnahum fil hayatid dunya." Dan kami, dan namanya dalam bahasa Arab namanya adalah taraf. Dan kami mewahkan mereka di dalam kehidupan dunia. Secara istilah syar'i para ulama mengatakan mujawazatu haddil i'tilal bi ni'mah wal iktsar minan ni'amil jalibah lirrafahiyah. Melampaui batas kewajaran untuk merasakan nikmat dan memperbanyak nikmat agar senantiasa hidupnya leha-leha, santai. Kadang-kadang kalau ada istilah OOTD, outfit, berapa harga outfitmu? Dari ujung kaki sampai ujung rambut.
Sepatu harganya berapa, kaos kaki harganya berapa, celana harganya berapa, celana dalam kadang harganya 550 juta. Isinya begitu-gitu aja semua. Ini hati-hati. Ini sudah mulai merebak penyakit ini, amalan ini ke dalam kalbu anak-anak muda. Terutama di zaman media sosial. Bermewah-mewah di dalam sandang dan pangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan bermewah-mewah. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Surat At-Taubah ayat 81. Lihat ya. Ini bukti nyata di dalam Al-Qur'an yang rusak kalbunya gara-gara taraf, bermewah-mewah, membuat orang tidak beramal saleh, membuat cacat anggota tubuhnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 81, "Farihal mukhallafuna bi maq'adin khilaf Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karihu an yujahidu fi sabilillah, an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu har law kanu yafqahun." Orang-orang yang tidak ikut berperang di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka gembira dan mereka benci, tidak suka untuk berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka la tanfiru fil har, mengatakan, ngapain jihad? Panas. Ya, membuat orang malas berkorban untuk Islam, berjuang demi Islam. Itu gara-gara kalbunya rusak. Kenapa? Karena taraf, ingin bermewah-mewah dengan dunia. Qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha." Sesungguhnya termasuk yang aku takutkan atas kalian sepeninggalku adalah dibukakan atas kalian dari keindahan dan kemewahan dunia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan." Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad SAW qut. Qut itu maksudnya cukup. Cukup. Apa sih yang dicari? Cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk tidur. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat dunya bihadzafiriha." Siapa yang di pagi harinya dia aman, sehat badan, pada hari itu cuma cukup untuk makan, hari itu saja, seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Ini para ikhwah, kadang sebagian orang tua karena mungkin di masa kecilnya dia belum pernah merasakan itu, maka akhirnya dia mendidik anaknya dengan kemewahan. Segala macam harus yang level tinggi. Nah, ini perusak kalbu. Beli kasur, kasurnya harus yang paling empuk. Kalau duduk di sampingnya mental ke atas. Ya. Harus yang paling mewah. Ibu-ibu tas perempuan harus branded, kalau enggak malas kajian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini perusak kalbu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nah ini menarik. Semakin banyak kita rasakan nikmat di dunia, semakin dikurangi nikmat di akhirat. Dan hanya orang yang kurang berakal yang mengedepankan yang sementara sedangkan melalaikan yang kekal abadi.
Aneh itu. Nikmat dunia sementara, bahkan sebentarnya kadang-kadang sebentar sekali. Punya rumah mewah, mobil mewah, habis punya mati. Bahkan nggak pernah duduk, bahkan nggak pernah megang kunci rumahnya, karena sebelumnya mati. Sedangkan yang kekal abadi dia lalaikan. Ini orang tidak masuk akal. Sebesar nikmatmu di dunia, sebesar itu pula penguranganmu kelak di akhirat. Allah berfirman, "Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha, falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsuqun." Dan pada hari kiamat dihadapkan kepada orang-orang yang kafir neraka, dan dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan hal-hal yang baik kalian selama kalian hidup di dunia. Sudah kalian rasakan itu di dunia. Hari ini yang ada adalah kalian diganjar siksa, dibalas dengan siksa yang menghinakan terhadap apa yang kalian sombongkan selama hidup di dunia tanpa kebenaran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, beliau bercerita, "Ra'ani Umar wa ana muta'alliqun lahman." Umar bin Khattab melihat aku sedang makan daging, sedang menggigit daging. Kemudian Umar berkata, "Ya Jabir, ma hadza?" Wahai Jabir, apa itu? Kemudian Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Lahmun ishtaraituhu bidirhamin li niswatin 'indi qarimna ilaihi." Ini daging aku beli untuk memberikan kepada istri-istriku. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ama yashtahi ahadukum syai'an illa sana'a? Ama yajidu ahadukum an yatwiya baqahu li jarihi wa ibn 'ammihi?" Apakah harus selalu seperti itu? Sesuatu yang diingini harus selalu dibeli. Sesuatu yang disyahwati harus selalu dimiliki. Tidak juga begitu, kata beliau. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Aina tadhhabu hadhihi al-ayah?" Kemana ayat ini? Kenapa enggak diamalkan? "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya." Kalian sudah menghilangkan nikmat-nikmat kalian di akhirat dengan kalian rasakan itu di dunia. Kemudian beliau mengatakan, "Lau syi'tu kuntu atyabakum ta'aman." Kalau seandainya aku sangat bisa makan makanan kalian yang paling lezat daripada seluruh makanan kalian. Wa alyanakum libasan. Aku sangat bisa berpakaian dengan pakaian yang paling lembut kainnya dibandingkan seluruh pakaian kalian. Tetapi walakinni astabqi thayyibati. Akan tetapi aku sisakan kebaikan-kebaikan itu untuk di akhirat kelak. Ini para ikhwah, hati-hati, taraf. Dan itu sudah mulai. Contohan, saya beri contoh. Anak-anak keluaran pesantren tidak mau melanjutkan ke agama, tidak mau kuliah di agama. Kenapa? Yang ada dalam benaknya, nanti saya kerja apa? Bukan tidak ada di dalam benaknya, saya ingin berdakwah memperjuangkan Islam. Dan itu biasanya berpengaruh dari mulai di pesantrennya. Pemimpin pesantrennya tidak memberikan petuah-petuah untuk berjuang atas Islam. Walaupun kehidupan mungkin segala macamnya terbatas dan sederhana. Para pengajar-pengajar di pesantren kadang-kadang bahkan dalam tanda kutip demo kepada pengurus pesantren, gaji sedikit. Nah, kita katakan dari awal, ingin nyari dunia bukan di pesantren. Ingin nyari dunia bukan di pesantren. Kalau nyari pahala, maka dia akan dapatkan di pesantren. Kapan itu bisa ada? Ketika hatinya tidak rusak. Yang kedua, yang merusak kalbu juga adalah, dan ini sangat luar biasa di zaman sekarang juga, yaitu yang disebut dengan ghaflah.
Al-ghaflah. Apa itu ghaflah? Faqdu syu'ur bima haqqahu an yush'ara bih. Mati rasa. Bukan hanya sekedar lalai. Mati rasa. Semestinya dia harus merasakan itu, tetapi hilang rasa. Itu namanya ghaflah. Di dalam perkataan yang lain oleh Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat, mutaba'atun nafs ala ma tashtahi, mengikuti hawa nafsu atas apa yang diinginkannya. Itu namanya ghaflah. Dan ghaflah ini perbuatan yang sangat merusak hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takun minal ghafilin." Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mati rasa, lalai qalbunya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab ghaflah? Sama tadi. Inginnya leha-leha, sangat gigih terhadap dunia, ghaflah. Ya, akhirnya lalai sholat berjamaah karena ingin jadi dunia. Bahkan ingin bermewah-mewah dunia. Inginnya leha-leha, nonton, scroll, ya, HP. Inginnya leha-leha. Bahkan para ikhwan, antum tahu tafsiran dari surat Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka paham betul tentang kehidupan dunia, tapi mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Wallah, la balagha min ahadim." Demi Allah, sungguh sampai kepada salah seorang dari mereka sebuah keadaan, kalau diletakkan 1 dirham di atas kukunya tanpa ditimbang, dia tahu berapa berat dirham tersebut. Walakin la yuhsinu an yusalli. Tetapi dia tidak bagus solatnya, tidak benar solatnya, tidak baik solatnya, tidak paham tentang solat, paham betul tentang dunia, tetapi lalai tentang akhirat, ghaflah. Termasuk di dalamnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mautus syu'ur bidzam, matinya rasa saat melakukan dosa. Tidak berdosa, tidak merasa berdosa saat berdusta, tidak merasa berdosa saat menipu, tidak merasa berdosa saat memarkup, tidak merasa berdosa saat memalsukan. Alhamdulillah. Tidak merasa berdosa, padahal itu dosa-dosa besar semua. Man ghasyana falaysa minna. Yang bukan yang menipu bukan dari kami, itu dosa besar. Penipuan dosa besar. Dusta dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu namanya ghaflah. Sampai akhirnya lalai baca Quran. Ketika salam, ketika sholat berjamaah pasti masbuk. Fa khalafa min ba'dim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Maka akan ada generasi buruk yang menggantikan setelah mereka, yang melalaikan sholat. Kenapa? Karena ghaflah, mengikuti syahwat. Pasti ghaflah. Sudah masbuk, kemudian ketika masbuk mau berdiri lupa sudah rakaat berapa tadi ikut imam, kemudian akhirnya ngikut orang yang di sampingnya, itu pun juga bacaannya tidak sekhusyuk itu. Kemudian setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung kabur, tidak ada zikir setelah sholat, tidak ada ba'diyah. Ghaflah, mati rasa yang semestinya harus dirasa. Ini merusak kalbu,
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah berfirman tentang penyebab ghaflah. Surah An-Nur ayat 37. Fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun atulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Merekalah para lelaki sejati. Siapa mereka? Yang perdagangan, perniagaan mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, dari membaca Al-Quran, mendirikan sholat, membayar zakat, dan takut akhirat. Tidak ghaflah. Ini menunjukkan pemahaman baliknya. Yang membuat orang ghaflah adalah perniagaan, perdagangan. Bahkan para ikhwah, mohon maaf nih, kepada paman-paman, kakek-kakek saya yang sudah berjenggot, yang sudah putih, semestinya setelah pensiun lebih dekat kepada Allah. Karena mungkin sebelum pensiun dia sangat sibuk dengan pekerjaan dunianya. Ini tidak ada sebagian manusia yang benar-benar ghaflah. Penyebabnya dunia. Setelah pensiun mencari kesempatan sana lagi, mencari kesempatan sini, yang tidak akan pernah selesai. Dan obatnya cuma satu, qanaah. Merasa puas dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu. Nah, semuanya tidak akan pernah kita bawa kecuali amal saleh. Nah, ini dua amalan perusak kalbu. Sebenarnya sangat banyak amalan perusak kalbu, tapi yang kita bahas dua tadi. Yang pertama tadi apa namanya dalam bahasa Arab? At-taraf. Apa artinya? Bermewah-mewah dalam dunia, padahal yang seharusnya bermewah-mewah dalam tingkatan akhirat. Lihat salafus saleh yang kita berusaha meniti jalan mereka. Senantiasa pertanyaan mereka kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, ayyul amali a'zamu ajran? Wahai Rasulullah, apa pahala, apa amal saleh yang paling afdal? Apa amal saleh yang paling dicintai oleh Allah? Apa amal saleh yang paling besar pahalanya? Semestinya bermewah-mewah mencari derajat yang tinggi di sisi Allah. Itu yang semestinya dilakukan. Kemudian amalan qalbu, amalan yang merusak kalbu yang kedua yang sudah kita pelajari apa? Ya? Al-ghaflah. Hati-hati ghaflah, lalai, mati rasa, jarang berzikir. Salah satu penyebabnya tadi al-himaq fi dunya. Inhimaq, bahasa Arabnya saja, orang kalau punya zauq bahasa Arab, bahasa Arabnya saja dari rasanya saja sudah terasa. Al-inhimaq fi dunya. Al-himaq fi dunya. Maksudnya terlalu mendalami dunia gitu. Sehingga ghaflah, mati rasa. Apa-apa dunia. Kalau duduk ngomong, dunia omongannya. Mobilmu berapa, harganya berapa, rumahnya berapa luas, usahamu apa. Gak ada pemikiran kita mati di mana ya. Lihat para salafus saleh. Ta'ala nujaddidu imanana. Ayo ke sini. Najlis susah, duduk-duduk. Kita memperbaharui iman. Termasuk ghaflah membicarakan dunia. Kalau sudah ngobrol dunia, bla bla bla. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Semoga kalbu kita diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diwafatkan dalam keadaan iman. Sungguh saya membaca pertikaian antara Imam Yahya bin Zuhli dengan Imam Bukhari. Dan pelajaran yang menarik, semuanya tergantung pada akhirnya, dan akhirnya kita tidak mengetahui. Jangan tertipu dengan yang sekarang. Imam Bukhari waktu itu
dicela oleh seluruh penduduk Irak pada waktu itu. Dan Imam Az-Zuhli diagung-agungkan. Tetapi lihat akhirnya kitab yang diambil manfaatnya Sahih Bukhari. Dan murid yang mengikutinya satu-satunya dari penduduk Irak pada waktu itu Imam Muslim. Akhirnya senantiasa ada kitab, ada istilah muttafaqun rawahul Bukhari wa Muslim. Apa yang kita ambil pelajaran? Al-i'tibar bin nihayat la bid dunya wal bidayat. Yang menjadi ukuran akhirnya, bukan dunia dan permulaannya. Antum mungkin ditakdirkan oleh Allah menjadi ustadz, pendakwah, muridnya mungkin 1, 2. Yang satu ini yang akan menjadi pengikut banyak. Siapa gurunya? Yang mengajar pertama. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi ukuran akhir hidup kita. Dan akhir hidup kadang-kadang bukan saat kita hidup, saat sudah meninggal. Jangan remehkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir saya berpesan, ini mungkin juga nasihat nanti malam yang akan saya sampaikan. Selalulah dalam benak orang-orang salafiyin berorientasi akhirat. Bagaimana saya selamat setelah mati? Tidak mengapa di dunia secukupnya, sesederhana mungkin, bersabarlah. Karena tempat kita bukan di sini. Ketika Rasulullah SAW ditemui oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab melihat Rasulullah SAW, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, Khalilullah, kekasih Allah, tidur di atas tikar yang membekas pada tubuh beliau. Dan itu adalah hal yang pernah paling sulit beliau dapati. Meskipun pada sebenarnya secara keilmiahan, kalau kita teliti, Rasulullah SAW itu orang kaya. Beliau mempunyai budak sekian, hak istri sekian, kemudian banyak orang kaya sebenarnya. Tapi ada keadaan beliau pada waktu itu memang sedang turun-turunnya. Dan begitulah kehidupan manusia, sehingga beliau tidur di atas tikar yang membekas. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Ya Rasulullah, ud'ullah falyuwassi' ala ummatik. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar umatmu dilapangkan. Fa inna Faris wal Rum ma'hum alaihi ma'hum alaih. Wa anta Rasulullah. Sesungguhnya orang Persia, Romawi, mereka di atas kemewahan dunia. Padahal mereka musyrikun, mujrimun. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau Rasulullah, kenapa engkau tidur di sini? Apa jawab Rasulullah? Ini yang ingin saya sampaikan. Rasulullah SAW menjawab, Awa fi syakkin anta ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn al-Khattab dengan agama ini? Ama tarda an yakuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Tidakkah engkau ridha biarkan mereka memiliki dunia sementara, terbatas, tidak sempurna, sedikit, sedangkan kita memiliki akhirat yang lebih baik, lebih kekal, lebih banyak, lebih indah? Maka selalu orientasikan di akhirat. Dan ini konsep hidup agar bahagia, senantiasa berpikiran bagaimana saya bahagia di akhirat. Konsep hidup bahagia di dunia adalah selalu berpikiran di dalam kalbunya, perasaannya, benaknya, bagaimana saya bisa bahagia, selamat di akhirat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.